Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini adalah hari yang cerah. Mari kita awali pada pagi hari ini dengan semangat yang berlipat ganda untuk belajar walaupun dalam jarak jauh, yang semoga tidak mengurangi dari apa yang Anda akan pahami dari materi yang akan saya sampaikan. Sebelum itu, mari kita berdoa menurut agama kita, kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai, terima kasih. Sebelum lanjut ke video, silahkan klik like and subscribe terlebih dahulu di channel saya. Semoga lebih bermanfaat untuk kita semua dan untuk lebih baik lagi ke video-video selanjutnya. Dan ingat, subscribe itu gratis. Baik, sebelum masuk ke materi, saksikan dulu video ini. Semoga menjadi bahan motivasi untuk kita semua agar menjadi lebih baik ke depannya. Dungo sing paling landep, lebih landep dari dulungannya wali, doanya ibu mustajab. Hati-hati, sampean kalau sudah ruwet melayu ae nang ibu jaluk dungo. Paham nggih Pak nggih? Jangan diremehkan orang tua itu. Mak, dungakno aku mak, aku seret saiki. Ya le, bismillahirrahmanirrahim. Kalau sudah orang tuanya, ibunya sudah ngangkat kedua tangannya, Rabbi, aku ridho kepada anakku, lancarkan dunia dan akhiratnya, berkahi dunia dan akhirat, wallahi Anda akan beruntung dunia akhirat. Allahumma sholli ala Muhammad. Kunci sukses dunia, kunci sukses keberkahan dunia akhirat. Kalau kepingin anak barokah, birrul walidain, senangkan ibu dan bapaknya. Allahumma sholli ala Muhammad. Sebaliknya, ketika anak sudah menyakiti kedua orang tuanya, lalu orang tuanya, ibunya mengangkat, Rabbi ufawwidu amri ilallah ilaik, aku pasrahkan kedurkahan anakku kepadamu. Kalau tidak mati, hidupnya akan sulit, rezekinya akan seret, dibalas oleh anaknya dengan kedurhakaan demi kedurhakaan. Masalah demi masalah akan bertubi-tubi berganti, penyakit akan datang kepadanya, tidak barokah. Hati-hati. Allahumma sholli ala Muhammad. Baik anak-anakku kelas 12, sudah siap untuk belajar hari ini? Langsung saja kita masuk pada materi. Di pertemuan pertama kita membahas tentang dasar-dasar kewirausahaan. Pasti kalian penasaran kenapa saya menampilkan gambar kuliner bakso di sini. Ini tidak semata-mata saya tampilkan tanpa arti, tapi ada maknanya. Karena yang saya jelaskan ini nanti kaitannya erat dengan seorang wirausaha yang harus melakukan update bisnisnya ke era industri, revolusi industri 4.0, di mana seluruh sebagian besar masyarakat dunia mulai mensinkronisasi antara produk mereka dengan perkembangan teknologi informasi, sehingga penjualan itu tidak hanya dilakukan di kios-kios maupun di lapak-lapak mereka, tapi bisa dijual secara online juga. Langsung lanjut pada materi kita. Apa sih wirausaha itu menurut kalian? Wirausaha itu adalah orang yang memiliki kemampuan untuk melihat dan menilai peluang, mengatur sumber daya yang ia miliki, yang dibutuhkan, serta mengambil tindakan yang tepat untuk memastikan sukses secara berkelanjutan atau terus-menerus. Ini sudah paham tanpa saya jelaskan ya. Jadi memiliki kemampuan untuk melihat peluang yang ada di sekitar kita, memanfaatkan apa yang kita miliki, sumber dayanya sebagai modal utama. Setelah itu mengambil tindakan yang tepat agar usaha yang didirikan nanti bisa sukses setelah berkelanjutan atau terus menerus. Nah, ini yang saya maksudkan tadi di depan, wirausaha di era revolusi industri 4.0 itu seperti apa? Yaitu mendirikan berbagai usaha jenis lama ataupun baru, lalu menghubungkannya dengan
teknologi otomatisasi dan pertukaran data. Yang saat ini contohnya sudah sangat banyak. Contoh saja, seseorang sekarang menjual handphone, menjual jaket, itu tidak hanya di lapak saja, tapi mereka bisa menjualnya secara online, bisa contohnya lewat Shopee. Ada lagi menjual produk mereka di Lazada, atau bahkan mereka membuka lapak secara online di Bukalapak. Ini merupakan salah satu contoh masyarakat sudah mulai melek teknologi sehingga mensinkronisasi antara produk mereka dengan perkembangan industri saat ini. Tapi tidak terlepas dari itu semua, jiwa wirausaha harus tetap dibangun, karena membangun sebuah jiwa itu tidak membutuhkan waktu yang sedikit, tapi butuh kebiasaan dalam waktu yang cukup lama. Membiasakan, seperti contoh disiplin itu tidak bisa dibangun dalam waktu yang sangat cepat, tapi butuh kebiasaan atau pembiasaan. Karakteristik yang harus dimiliki mereka oleh para wirausahawan di industri 4.0 ini, di revolusi 4.0, yaitu motivasi yang tinggi untuk memenuhi kebutuhan hidup, semangat kerja keras yang tinggi, karena arus percepatan informasi sudah sangat cepat. Orientasinya pada masa depan, fokus pada masa depan usahanya, masa depan mereka sendiri. Jiwa pemimpin yang unggul, jaringan usaha yang luas, ini nanti akan saya jabarkan satu persatu, nggak usah khawatir. Tanggap dan kreatif menghadapi perubahan. Ya, yang pertama saya jelaskan, motivasi yang tinggi untuk memenuhi kebutuhan hidup, yaitu sikap kerja keras, memahami teknologi digital. Jadi mau nggak mau ini adalah syarat wajib jika kita ingin berubah, menyesuaikan dengan revolusi industri. Jadi belajar, tidak terkecuali kalian harus melek teknologi mulai saat ini. Berkomitmen tinggi untuk berwirausaha dan berhasil di era digital ini. Jadi sekarang sudah saya katakan di pengantar di depan tadi, menjadi wirausaha nggak harus modal besar. Sekarang modal sedikit pun, dengan bunyi smartphone kalian sudah jadi wirausaha, dengan cara menjual produknya lewat grup-grup Facebook, Twitter, Instagram, Telegram. Banyak sekali medianya, tinggal kita pandai-pandai memanfaatkan. Memiliki semangat dan mau terus belajar, jangan menyerah untuk belajar, jangan pernah berhenti untuk belajar, karena di masa pahit saat kalian belajar itu akan manis pada hasilnya di akhir nanti. Jika kalian sudah malas untuk belajar, siap-siaplah di masa depan nanti kalian akan menuai hasil yang pahit. Berorientasi pada masa depan, yaitu visioner, memiliki visi, tujuan untuk menciptakan usaha yang memberikan nilai tambah dengan memanfaatkan teknologi dalam visinya. Selalu berpikir positif thinking, ini harus selalu dibangun. Jangan pernah terbiasa negatif thinking, yang itu justru itu akan membuat kita semakin terpuruk. Tapi biasakan berpikir positif agar kita menjadi orang yang senantiasa satu langkah lebih maju. Memiliki pengetahuan berwirausaha dan ilmu lain yang menunjang usaha skillnya, life skill. Jadi berusaha terus belajar dari media apapun untuk memiliki ilmu-ilmu tambahan yang tentunya dapat untuk menunjang usahanya. Jiwa kepemimpinan yang unggul. 1. Berani dalam mengambil keputusan. Berpikir dan berjiwa besar. Jangan pernah menyerah. Memiliki pemikiran
yang terbuka terutama pada hal-hal baru untuk mengembangkan usahanya. Jadi pendidikan yang terbuka, jangan ditutup, semua masukan kita terima, terutama hal baru untuk membangun usaha kita akan menjadi lebih baik lagi. Selanjutnya, jaringan usaha yang luas, ini penting lagi. Makanya jangan membeda-bedakan dalam berteman. Semakin saja di Facebook semakin teman kita banyak, WhatsApp kita temannya semakin banyak. Saat kita menjadi usaha, kita nge-share produk apapun, nanti akan lebih banyak lagi menyaring para konsumen potensial atau calon konsumen potensial yang akan membeli produk-produk kita. Jaringan kerja yang luas tak terbatas dalam berwirausaha. Contoh, terus membangun kerjasama dengan semua jenis usaha. Jangan hanya satu orang saja, semua jadi diajak kerjasama yang berkaitan dengan usaha-usaha kita, baik offline maupun online, dan menjaganya agar senantiasa hubungannya baik. Tanggap dan kreatif menghadapi setiap perubahan. Ya, ini berpikir kritis terhadap perubahan. Jadi selalu berpikir kritis ke depan agar setiap perubahan kita dapat menyikapi dengan baik dan selalu berubah agar kita tidak ketinggalan zaman. Menyenangkan dan mudah menyesuaikan diri di berbagai lingkungan. Berusaha menjadi orang yang menyenangkan untuk siapa saja dan mudah menyesuaikan diri di berbagai lingkungan agar semakin banyak orang yang care atau peduli pada kita, sehingga usaha kita akan lebih cepat berkembang, akan banyak relasi-relasi baru. Proaktif, selalu berusaha untuk aktif, lebih kreatif untuk menciptakan produk-produk baru yang tidak monoton. Kreatif sudah jelas, inovatif, menciptakan barang-barang yang baru dan terbarukan. Efisien, mampu menggunakan setiap sumber daya yang kita miliki secara hemat, tepat. Produktif, selalu berusaha untuk menciptakan dan terus menciptakan produk-produk yang akan membuat usaha kita menjadi lebih diminati di tengah-tengah masyarakat. Orisinal, selalu berusaha untuk menciptakan produk sendiri, produk asli hasil kita sendiri, bukan menduplikat atau membuat barang palsu atau menjiplak karya orang lain. Ini penting juga. Terima kasih. Itu pertemuan kita awal hari ini. Sementara tidak ada tugas, nanti kedepannya di pertemuan kedua saya akan berikan tugas. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.